بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا به وبقلوبه في الدارين آمين. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Segala yang mewajibkan mandi 6 perkara. Itu kata. Nah, jadi di sini yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Sebelum kita membahas tentang yang mewajibkan mandi 6 perkara, arti mandi itu apa dalam secara lugas? Arti mandi secara lugas as-sayalani artinya mengalirkan. Itu arti apa? Arti mandi secara lugas adalah mengalirkan. Jadi yang namanya mandi itu harus bagaimana mengalir ke awal. Nah, kemudian yang dimaksud secara fikih, secara syar'an apa ya? Ta'mimu jami'il badani bil ma'i bi niyatin makhsusatin, yaitu meratakan seluruh badan bil ma'i dengan air bi niyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu, itu yang arti mandi secara fikih, secara syar'an. Misalkan niat mandi wajib niatnya. Misalkan mandi sunat, niat mandi sunat. Nah, kemudian asal mandi itu hukumnya mubah aja, mubah kayak kita mandi hari-hari sehari gitu kan. Saban hari itu hukumnya mubah. Nah, kemudian berkaitan dengan mandi ini hukumnya ada 5 macam. Ahkamul ghusli khamsatun. Ya ada hukum mandi itu ada 5. Yang pertama wajib. Contoh wajibnya apa? Iya, karena yang 6 macam nih. Disebabkan 6 macam. Apabila 6 macam ini terjadi pada seseorang, maka ini hukumnya wajib mandi. Di antaranya kan adalah keluar air mani. Contohnya adalah wajib hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua mandubun, hukumnya sunnah. Contohnya apa? Kasus lil jumaati wal ini seperti mandi Jumat, hari Jumat mandinya ya ada. Tapi ini dikhususkan untuk yang orang yang apa ya? Anak menghadiri sembahyang Jumat, laki-laki ini yang disunatkan. Dimulainya sejak kapan ya? Dimulainya sejak terbit fajar shadiq. Kalau kita sudah masuk waktu subuh sunat sudah. Tapi yang paling afdolnya itu ketika kita hendak sembahyang Jumat. Misalkan kita hendak sembahyang Jumat itu jam 11. Ya ada. Sebelum jam 11 itu yang sunat kena mandi. Namun yang mandinya berniat mulai subuh tadi salat itu masa ya ada. Nah, yang sunatnya itu apa? Yang ketika hendak tulang. Nah, sampai akhirnya itu bilang ketika orang sudah Jumatan, apabila sudah waktu Jumat habis kan? Waktu zuhur ya, waktu Jumat habis. Kemudian yang kedua di antaranya memang sembahyang mandi sunat, di antaranya adalah yaitu mandi sunat 2 hari raya. Ini terluas masanya ketika sudah di atas jam 12, di atas tengah malam. Meskipun sedetik lewat daripada jam 12 malam sudah sunat mandi sunat hari raya. Ini kada terkhusus untuk laki-laki yang menghadiri hari raya itu ada sholat hari raya. Sebenarnya anak-anak orang tua ini enggak laki-laki sebenarnya sunat mandi hari raya. Waktunya terpanjang nih sampai tenggelam matahari setelah hari raya.
Misalkan ketika diingat dari subuh berniat mandi hari raya, masih ada waktunya lagi ketika anak sembahyang zuhur, ketika anak sembahyang asar, masih disunatkan lagi. Nah, kemudian ada ulang mandi itu yang ketiga, hukumnya apa ya? Mubahnya kebiasaan kita yang mandi hari-hari ini. Kita berudi misalkan untuk berdingin-dingin, ditanda tubi misalkan untuk bebersih, imbah datang memanen sawit misalkan masak lah. Nah, ya kan? Berarti awal bekas namanya kelapa sawit. Nah, itu mubah aja hukumnya. Ada mandi kan? Ada wajib kan? Ya kan? Nah, biduni niat yang solehatin dengan tanpa niat yang solehah. Amun nyanyikan amun juga niat yang baik, niat yang solehatin dengan niat yang baik itu hukumnya sunatnya nak, jadi pahala nak. Misalkan kita dari hendak ke sini, sahaja aku mandi, misalkan subuh maghrib tadi hendak sembahyang maghrib berjamaah supaya sigar, supaya semangat. Begitu ulang hendak misalkan banyak niat dia anak menghadiri supaya fokus awak sigar kemudian supaya bisa berjamaah kena nyaman awak ibadah sudah mandi. Nah itu hukumnya sunatnya diniatin sholihat dengan niat yang baik. Nah kemudian yang keempat makruh, ada hukumnya makruh. Makruh ini apa ya? Al-qasdu bil intimasi lisoimi, artinya mandi menyelam bagi orang yang puasa, kurang berpuasa, mandi menyelam hukumnya makruh. Seandainya masuk banyak telinga hukumnya apa ya? Batal karena dihukumkan sengaja. Ya tidak sengaja. Lain misalkan mandi mubah yang biasa aja. Nah mandi biasa termasuk banyak telinga itu kan membatalkan. Kecuali kan pancing yang membatalkan. Nah mandi ketika sudah apa ya? Waktu sudah berbuka puasa dia tahan aja yang dipancingkan pancing. Karena itu hukumnya ada makruh nanti biasa. Lainnya nanti menyelam itu hukumnya makruh. Ketika memasukkan kain itu dengan hukumnya batal. Nah kemudian yang kelima yang terakhir haramun, hukumnya haram. Haram ini terbagi dua, ada haram ma'asihati, haram serta sah. Misalkan malam tadi lima atau tuntung haid, ya ada anak mandi kalinya habis lampu pulsanya ada di situ orang menyala, ada di tetangga selang keran muka rumahnya misalnya ada keran di tanahnya itu padahal bawa seember bawa mandi wajib salah mandinya sah cuman bercampur haram gawirnya haram pokoknya sah dibawanya sembahyang sah sembahyangnya yang ada gawirnya haram. Ini ada ulang haram ada istihad haram serta ketiadaan sholat. Contohnya apa ya? Inyani belum tuntung lagi ijazah kanat haidan niyatin ta'abudi. Contohnya inyani masih haid, belum tuntung, belum tikis lagi, belum habis lagi masa haidnya. Di bawah mandi wajib, saya jatuh mandi wajib, baru kenal tadinya. Ini hukumnya haram, jangankan mandi wajib, belum tuntung masa haid lagi di bawahnya wudu gitu. Hukumnya haram. Kayak apa? Misalkan sudah terbiasa aja sebelum itu masih bau wudu jangan wudu, ada boleh baik itu orang haid maupun nifas. Ya ada. Anak boleh itu baca ayat yang untuk membentengi tahasuni baca Quran untuk membentengi diri, bisa membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu 3 kali dengan niat untuk membentengi diri. Kita perlu wudu karena apabila wudu hukumnya haram kan. Ya, jadi hukum mandi itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haramnya terbagi dua karena ada yang haramnya sah, ada haramnya ada sah. Sudah ada sah, berdosa ulang. Nah, kemudian kita memasuki yang 6 perkara, yang 6 macam yang menyebabkan itu wajib mandi. Kalau di kitab lain ada 5 macam. Apabila 5 macam yang heran kena. Berarti 1 itu jadikan 2, 5 macam. Kalau menjadi 6 macam, 1 dipecah 2 kan? Nah, yang pertama bersetubuh. Kalau bersetubuh, bertumpang paha misalkan, ya ada itu imbahnya itu wajib apa ya?
mandi wajib. Baik itu lewat jalur halal maupun lewat jalur apa? Haram. Halal jima, haram jinah. Keduanya yang halal wajib mandi, apalagi yang haram ya Rabbah. Nah, kalau kemudian apa namanya keluar mani atau kalau kata keluar mani lah wajib apa namanya mandi, karena ada hadis apa jawab hadis lah ya Nabi ijal taqo khotanani faqad wajibal ghusl. Apabila bertemu kedua sesunatan, maksudnya dua sunat laki-laki dan perempuan, maka hukumnya wajib mandi. Dia harus sampai keluar air mandi. Ya, dan hukumlah kadang wajib ya, dan tanpa apa namanya mengurangi rasa hormat apa lawan masjid lah. Nah, jadi apabila bertemu tadi dua sesunatan itu hukumnya mandi wajib meskipun kalau sampai keluar air mandi. Misalkan malam-malam misalnya atau kurang sampai tundung atau mandi wajib ya. Nah, kemudian pilih membatasinya kayak apa bertemunya dua sesunatan ini ya kan. Nah, jadi ilayul wasafati fil farji, artinya masuknya jakar itu ke kemaluan. Nah, kemudian hasabah itu artinya apa ya? Hasabah itu adalah apa ya? Rasul zakari, kepala jakar. Apabila kepala jakar itu masuk, apalagi itu aja. Nah, ibadahnya terjadi misalnya. Nah, tetap mandi wajib. Jadi dulu dari helmnya itu masuk sudah ya mandi wajib meskipun nggak sampai keluar air mani. Nah, kemudian yang dimaksud farji itu pulang yang memasukkan kepala jakar ke farji itu kemaluan beginian kan. Nah, kemudian yang farji ini dapilnya farji ini apa? Nah, ulumah farjan, nah setiap yang dinamakan kemaluan itu sawaun karena kuburan atau kuburan. Baik niatnya itu apa? Memasukkan kepala jakarnya itu dari lubang depan ataupun lubang belakang. Muka ke belakang, apabila masuknya itu mandi wajib 2 lagi ini. Yang halal muka lah, yang belakang haram hukumnya. Nah, yang di seluruh tubuh binin itu asal bini kita tuh halal. Tapi disebutnya jauh lagi pengeluaran ya lubang dubur ya kemaluan belakang. Min adamiyun au ghairihi, baik itu apa au adamiyan au ghairihi, baik itu apa manusia maupun selain manusia ya ada kan dedungin misalkan. Nah, tetap mandi wajib atau binatang ada mampu kawin misalkan ada darah kuat, nah ini tetap mandi wajib ya ada. Baik itu dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang maupun itu kemaluan belakang. Nah, kemudian hayyin atau maitin baik yang masih hidup maupun mati ya ada. Itu terjadilah riwayat di zaman Rasulullah itu ada orang itu penculik apa ya menculik kain kapan. Ada orang mati kulitnya kain kapan, ada orang mati di mungkarnya kulitnya kain kapan, alih itu dari kain kapan hilang. Nah, kemudian ada orang bujang mati melihatnya di paculnya bajunya tadi, baju kain kapannya tadi, kalau diperkosanya dia ada ceritanya panjang kisahnya telah sempatnya taubat kepada Rasulullah berkisah. Nah, itu membuktikan ada saja orang yang menggali orang mati itu tetap apa namanya mandi wajib, bukan apa dosanya lah karena meninggalkan orang yang mati dalam keadaan junub. Nah, kemudian yang kedua itu bersetubuh adalah keluar sudah dibacakan tadi batasannya. Kemudian yang kedua keluar mani sebab mimpi. Kalau bahasa Arabnya itu ihtilam, mimpi kawin, diperkosa. Siapa misalkan mimpi? Ya, nah ini apa namanya? Ini enak wajib mandi. Ya, apabila keluar air mani, namanya kata keluar air mani itu bukan. Ya,
Apabila ada keluar air mani karena mandi. Baik itu laki-laki bisa, perempuan pun bisa. Ihtilam nih, mimpi kawin nih, ya ada. Tapi yang jarang kami inilah yang lancar itu laki-laki, tapi bisa perempuan. Buktinya di zaman Rasulullah ada mungkin itu dalam masjid Musulaim lah, betapa Rasulullah ini orang Ansor, orang Madinah. Ya Rasulullah, ulun ihtilam mandi wajib lah ulun. Artinya mimpi keluar air mandi wajib lah. Ya Nabi mandi wajib itu membuktikan mimpi itu pernah juga ihtilam. Lalu Sayyidatina Aisyah memuji luar biasa di bagian bagian kaum Ansor ini masalah pribadinya ada sumpah, ya ada. Sebab menegaknya dan dapat ilmu itu diantaranya adalah sumpah, ya ada. Orang itu ada mendapat ilmu dua, apabila ada di dirinya, yang pertama sumpah, yang kedua sombong. Pada rancangan dapat ilmu, ya ada. Alhamdulillah ada sahabat dia ada sumpah, akhirnya kita dapat ilmu. Atau lainnya ada sebab mimpi. Contohnya kan nikah jadi nikah dengan tangan. Ya Rasulullah bilang, ya Rasulullah Allah melaknat orang yang menikahi tangannya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Laki-laki kesalahannya betul. Onani, kalau ini masturbasi. Nah, kalau ini masturbasi menggunakan tangannya seorang. Nah, nikah jadi ini terbagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Yang haram itu dengan tangannya sendiri itu jelas haram. Kalau dengan tangan pasangannya yang halal, baik itu tangan lakinya maupun tangan bininya, yang bini pakai tangan yang laki pakai tangan yang bini itu halal. Ya, kalau misalkan bini haid, ya apa nih? Makanya udah sehari sudah banyak haid, sedangkan dalam seminggu itu ada stop misalkan tidak nih. Nah, itu boleh kalau menggunakan tangan bini. Kalau pakai tangan kita itu hukumnya haram. Ya. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar lah membatasinya sedikit ke ikhtiar supaya jaga jangan hilang itu di antara pusat lawan itu pun itu warning itu hindari itu kalau kita termasuk kena ya. Nah, kalau Imam Romli kita sedikit, kalau Imam Romli hingga mana ya, hingga situnya aja yang nggak boleh. Kalau lain daripada itu boleh aja. Kalau bahasa bikinnya itu istimta, benikmat-nikmat, sedap-sedap itu boleh. Ya, Imam Romli ini orang sugih Pak. Orang sugih ini kalau keras biasanya banyak kali itu yang keras. Nah, omongnya apa? Kalau Imam Ibnu Hajar ini orang sakit sini. Ini sejaman. Imam Ibnu Hajar ini orangnya sakit. Ya kan? Jadi tidak apa-apa baik, akhirnya sudah. Ya kan? Nah, itu yang miskin itu ada ceritanya ramai lah, kayak aja kada habis waktunya yang di sana gitu. Ya ada antara bini Imam Romli dan bini Imam Ibnu Hajar. Nah, apa tadi? Itu tadi kada boleh halal lah apabila dengan bininya seorang. Nah, kemudian apalagi sandarnya? Yang ketiga sehabis haid. Makanya tadi kan apabila tuntung haid hanya wajib mandi. Apabila masih haid mandi ya dengan niat mengangkat hadas besar hukumnya haram. Makanya kata-kata itu sehabis haid. Ya ada. Lalu ada pertanyaan. Seandainya sudah tuntung haid, ya ada mandi wajib si bini nih, yang laki hendak, ya boleh kan jima? Kalau belum mandi wajib lagi boleh jima. Ini istilah ulama. Kalau mayoritas ulama, jumhur ulama memadahkan kada boleh, ya ada boleh. Ini dapatnya kada boleh itu sekurang-kurangnya makruh kan?
sekurang-kurangnya makruh. Misalkan di antaranya juga wajib istinja dulu, ya ada. Kakinya kan tahan lagi misalkan mandi kelawasannya, ya ada. Jadi beristinja dulu hanya di imam itu ulama memadahkan mayoritas imam apa Syafi'iyah lah, ashab sidin mayoritas sidin memadahkan hukumnya ada boleh karena apa namanya melihat zahirnya Quran wala taqrabuhunna hatta yadkurna, jangan kalian dekati wahai laki-laki akan istri-istri kalian sehingga ini suci. Maksudnya suci itu mandi. Fa'idya tataharna apabila ini sudah suci fa'tuhunna maka datangilah oleh kalian akan istri-istri dari, maksudnya jima di sini ya ada. Apabila sudah suci maksudnya sudah mandi. Tapi minoritas ulama mengatakan boleh, tapi boleh ini dalam keadaan darurat juga, ya kan? Dalam keadaan darurat juga. Misalkan kamu musafir, laki ini jam 9, bini itu haid jam 9, mandi habis waktu, tinggalan travel. Nah, kayak apa nih? Ya bawa istinja aja boleh, ya ada. Atau yang ini koler, nah menyampaikan anak misalkan, ini sudah sekali aja mandinya enak, ya ada. Mandi apa untuk haid dan mandi di baju nonnya ada 2 kali mandinya sekali aja. Ini sama bandingannya misalkan yang 9 tadi subuh 5 ya, itu kuringannya. Yang 3 waktu hilang, ya ada. Nah anda langsung misalkan pesawat, ya ada 5 bulan mandinya 2 kali sekali mandinya sekali aja. Tapi yang bagus itu kayak apa? Yang ada disunatkan diwajibkan bersegera punya sunat aja. Ada wajib. Yang mulai wajib itu memang bila sudah masuk waktu subuh wajib mandi. Ya, kayak aja dulu supaya ada makruh kayak bau dulu. Jadi guring itu supaya ada makruh bau dulu hanya guring. Kembali hilang kamu hendak pulang nyambungi itu bawa dulu pulang supaya ada makruh ambil langsung ini makruhnya pokoknya makruh dan mandinya satu kali aja. Nah, jadi ini tadi kita belum bikin ya ini sudah. Nah padahal yang bagusnya itu apa, mandi dulu sigar aromnya ada semangat. Nah kemudian yang keempat, nah sehabis nipas, sebanyak nipas sudah dalam 60 hari, biasanya 40 hari, secepatnya sekejap di mata, ya sekejap di mata. Apabila ada darah, berarti kena mandi wiladah ya, mandi wiladah. Nah kemudian yang kelima beranak, jadi kita wiladah. Apabila keluar anak, hukumnya wajib mandi wajib. Baik itu anaknya berbentuk sudah selamat maupun misalkan berbentuk segumpal darah maupun segumpal daging keguguran misalkan, tetap mandi wajib wiladah namanya. Karena kita telah banyak kita bilang itu anak yang keluar itu baik pun belum jadi itu darah pokok ya Pak. Air mani yang berpokok. Orang yang keluar air mandi ada wajib mandi dong. Wajib mandi. Kayak di orang anak itu berasal dari apa ya? Air mani, makanya diwajibkan mandi. Ya lah. Nah misalkan kayak ini misalkan beranak, jadi imbah beranak itu kalau keluar darah lagi itu jangan makan keluar darah langsung mandi. Nih orang yang tahu aja kalau mandi wiladah atau yang padahal keluar darah lagi sudah artinya ada nipas setelah melahirkan ada nipas. Kalau ini anggapan ini 40 hari atau 60 hari mati ini berdosa, ini berarti harus subah yang kena.
Ya, nyata. Nah, seandainya kayak ini Bang, setelahnya wiladah, tuntunglah beranak. Setelah tuntung beranak, nah kedalawas misalnya lalu keluar darah. Ya ada, darah namanya darah nifas, atau sehari 2 hari hanya keluar darah itu masih darah real. Darah nifas, darah nifas itu mulai beranak 15 hari. Apabila dalam ruang lingkupnya itu dinamakan darah nifas. Apabila lewat dari 15 hari daripada masa beranak itu darah real. Haid kena. Ya ada. Nah kali itu beranak ada keluar darah. Ya ada mandi nih. Itu kan setelah beberapa jam keluar darah. Ini kayak pengen tumpuan itu apa nifasnya mandinya berapa kali? Sekali ya. Ya ada sekali sekali aja. Sama bandingannya nanti 2 kali apa? 2 kali junub atau 2 kali apa sih? Setelah haid dan setelah junub sekali aja mandinya. Sama nih setelah nifas dan setelah wiladah mandinya sekali aja. Nah, ada sampai 2 kali. Nah, kemudian ulang yang ke-6, yang terakhir. Yang ke-6 yang mewajibkan mandi lah kepada seseorang adalah mati yang bukan mati sahih. Yang bukan mati sahih. Nah, pian David itu yang bukan mati sahih itu adalah sahih dunia akhirat. Sahih dunia akhirat dan sahih dunia. Ya sahih itu terbagi dia, mati sahih itu terbagi dia. Ada mati sahih dunia aja, ada mati sahih dunia akhirat, ada mati sahih akhirat. Yang pada wajib dimandi itu cuma 2, mati sahih dunia akhirat. Contohnya ya Pak, mati sahih dunia akhirat itu berperang melawan orang kafir dengan niatnya karena Allah Taala, mencari ridho Allah Taala, nak menegakkan agama Islam. Itu matinya ya sahih dunia akhirat. Itu punya mati dan dimandi seberdarah-darahnya buat ya itu disaksikan darah itu lebih harum daripada ambar kasturi, yang harum ambar kasturi. Nah yang kedua yang akan diwajibkan mandi dikubur kayak itu aja, kayak penyantinya kayak itu dikubur. Yaitu apa ya? Mati sahih dunia. Sahih dunia ya apa ya? Niatnya bukan karena Allah. Niatnya anak mencari domina, anak mencari jariah, ya anak jadi budak, anak ibadahkan jagal, anak ibadahkan jadi pahlawan. Kalau orang kafir lainnya, ini tetap kali dimandiakan karena kita memandang apa ya? Memandang zahirnya. Sebenarnya kan yang menghadapi orang kafir adalah nah saat ini mati dunia, sahih dunia akhirat. Punya Allah yang takut. Tetap pada dimandi. Karena zahirnya memperang melawan musuh Allah. Ini kan dimandi. Nah sahih akhirat apa ya Pak? Nah sahih akhiratnya yang banyak. Sahih akhiratnya yang banyak. Contohnya seperti apa ya? Mati kebakar, menyala lampu misalnya. Gara-gara maju di online dia apa? Nah gaji ke-13 kurang jujurnya lakinya ya menyala lampu ya lah. Nah ini dibuktikan di sahih akhirnya kira-kira kesangka baik dia saya akhirnya mati dalam keadaan zalimi. Insya Allah yang judi online dosanya nah diparatakan anak inya di zalimi bininya ya kan. Yang diantara orang yang mati sahih akhirat itu mati dizalimi, meskipun dia pelacur misalkan mati dizalimi, insya Allah yang dosanya pelacur itu karena dibunuh, diampuni itu sahih akhirat namanya. Nah insya Allah orang yang mati sahih itu mati husnul khotimah. Kemudian diantaranya orang sahih akhirat adalah mati dalam keadaan lamas, itu sahih akhirat. Ini mati wajib dimandi. Yang tadi itu pada wajib dimandiin. Kemudian pulang yang diantaranya mati dalam keadaan sakit akhirat, misalkan apa? Mati dalam keadaan gempa, tsunami, dia ada diberi beruntuhan bangunan misalkan. Nah itu namanya apa? Mati dalam keadaan apa? Sakit akhirat.
Di antaranya lagi mati dalam keadaan saya takdir yang paling banyak ya, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Makanya dia dinyatakan misalkan malam Kamis ini, malam Kamis kayak anak menuntut ilmu. Misalkan meninggal habis umur di antara dua malam Kamis ini, insya Allah mati dalam keadaan sahih. Yang paling bagusnya dia melihat dalam hati apa? Saya menuntut ilmu seumur hidupku. Ya, apabila tercampur Allah Taala apa roh mati misalkan mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ini termasuk sudah mati sahihnya apa ya? Sahih akhirat. Termasuk orang mati dalam keadaan mati sahih akhirat, tapi ya orang yang mati kehilangan. Nah, kehilangan. Tapi kehilangan ini bukan maksiat hanyalah, bukan maksiat. Yang pada kampungan itu tahu, yang tahu punya orang yang terdekatnya aja. Contohnya seperti apa ya? Faiz bin Laila, Laila Majnun, ya ada. Yang Majnun itu ya Faiz, ya ada. Dan yang kawan itu rumahnya si Laila, ya ada. Lihat imam rumah Laila, ada aku cukup melihat orang bulannya, ya ada. Karena si Laila sudah di bulan itu. Nah itu orang yang mampu di mana saja, penglihatannya itu apa namanya kekasihnya lah. Ya, makanya ada di turun Habib itu ketika mendengar mau makan teringat padamu ya, mau minum teringat padamu, nangis pulang lalu karena mau itu siapa ya? Mau Nabi Muhammad, ingatan Nabi Muhammad itu orang sudah kehilangan, orang kehilangan sesama manusia orang awam aja itu mati dalam keadaan saya akhirat. Apalagi misalkan mati kehilangan dalam Rasulullah matinya, orang itu mati dalam keadaan mati sahih. Ya, nah jadi setiap orang yang mati itu hukumnya wajib dimandiin. Ini masalah mandi orang mati ini hukumnya sunat apa namanya niatnya ada. Yang memandinya wajib. Jadi memandi orang mati itu ada alasan bisa nyasar mandi. Ya ada wajib dimandi ya. Niatnya tapi bisa ada ada. Hukumnya sunat saja. Orang kafir itu kayak apa? Ada wajib dimandi di patah aja. Ya, kalau itu tentang keluarganya, tapi jangan patak di kaum muslimin lah, patak yang 3 rumahnya aja kan, ya ada keluarganya aja, nah wajib di patak aja, kita kau kayak gini ya kan, nah itu. Nah, jadinya ada orang mati suri lah, lain mati suri itu bukan mati kemarian, lain mati suri itu mati yang terjadi mati itu pulang. Jadi ada guru mengajari cara orang minatui mati suri, kalau mati suri itu apa? Di antaranya cabut rambutnya. Apabila di rambutnya itu masih ada, misalkan bakar, berbuhur lagi, itu tadi mati suri banyak, belum mati lagi. Apalagi misalkan cabut kakeknya, itu belum mati lagi. Jelas sudah itu belum mati, masih hidup. Nah, jadi kayak itu cara menentuinya orang mati suri. Coba kalian lihat dari 6 macam itu yang mewajibkan mandi wajib itu sebenarnya disebabkan terus bil urut dengan sebab keluar. Contohnya mati sebab bihurujul apa ya? Bihurujul ruh, bihurujul ruh dengan keluarnya roh. Kemudian apa? Beranak bihurujul walad dengan keluarnya anak. Kemudian nifas lawan haid bihurujul darah dengan keluarnya darah. Sudahnya bihurujul mani lah, keluar air mani. Satu tingginya kata yaitu bersetubuh aja dengan apa namanya sebabnya bukan karena keluar. Nah kemudian kesimpulan dari yang 6 macam itu karena ada yang terkhusus untuk bini-bini aja. Yang terkhusus untuk bini-bini 3 kan? Yang terkhusus untuk bini-bini 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga beranak itu sebagai bini-bini laki-laki ada yang keduanya 3 macam uang, yang keduanya apa namanya terkumpul, yaitu mati, bersetubuh, kemudian apalagi keluar air mani itu kedua-duanya mengalami. Jadi hebat begini keamanannya sebenarnya didasarnya. Kalau itu 3 aja nggak bisa beranak, tadi bisa keluar darah haid dan darah
darah nifas, ya kan? Nah, jadi itulah apa namanya keringkasannya. Ada 6 yang mewajibkan mandi. Yang pertama bersetubuh, yang kedua apa namanya keluar air mani, yang ketiga nifas, yang keempat apa haid, yang keenam, yang kelima beranak, yang keenam apa mati, yang bukan mati syahid dunia akhirat atau mati syahid dunia. Kalau mati syahid akhirat itu tetap hukumnya wajib dimandikan. Nah, sudah sampai waktunya. Ini insya Allah semuanya rukun mandi 3 perkara. Ya itu insya Allah. Kayak bagaimana kayak biar mandi yang jujur ya. Nah, sampai situ mudah-mudahan ada beberapa manfaatnya. Amin amin robbal alamin. Ala hadiyyah wa qulniyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.